Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Adapun judul ceramah pada subuh yang berbahagia ini ada 7 adab-adab menuntut ilmu pengetahuan. Yang pertama, niat. Niat itu tempatnya di dalam hati, fi mahallil qalb. Niat di dalam agama itu ada dari segi zahir, ada dari segi batin. Dari segi zahir, mata, mulut, telinga, dan semua anggota tubuh kita. Dari segi batin, itulah dia niat. Yusbihul mu'minan wa yumshi kafiran. Terkadang niat orang mukmin itu bisa berubah-ubah. Terkadang niat itu bisa menjadi mukmin, pagi di waktu subuh bisa menjadi mukmin, di waktu sore bisa menjadi kafir. Innamal a'malu binniyat, sulusul ilm, sepertiga ilmu. Yang pertama, usaha. Usaha termasuk dalam lingkaran niat. Biqalbihi, hatinya, termasuklah lisannya, wa jawarih, dan anggota tubuhnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, niat. Niatul mu'min khairu min a'maliha. Niat orang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Maka segala perbuatan kita tanpa niat tidak dinilai oleh ibadah. Makanya niat itu termasuk di dalam ibadah dinomorsatukan. Seperti ada niat qasdus syai' muqtaranun bil fi'l, menyengaja sesuatu besertaan dengan perbuatan. Salat, berudu, bertayamum. Qasdus syai' muqtaranun bil fi'l, menyengaja sesuatu besertaan dengan perbuatan. Mandi junub, besertaan dengan niat, besertaan dengan perbuatan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, niat. Yang kedua, bahwa mencari ilmu untuk diamalkan. Karena amal tanpa didasari ilmu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Ali bin Abi Thalib, ada 4 harga diri manusia itu ketika dia meninggal dunia anjlok di depan Allah Subhanahu wa taala kalau tidak dia amalkan. Yang pertama, al-qanaa'atu bil jahli, mencukupkan kebodohan. Tidak mau belajar, dicukupkannya saja. Dia beribadah tapi tidak mau belajar ilmu agama. Maka kalau ada seseorang itu niatnya hanya untuk beribadah saja, tidak mencari ilmu, maka ibadahnya tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Wal hirsu 'alad dunya, rakus terhadap dunia. Artinya tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasyuhu bil fadl, pelit yang bersangatan. Warya'u fil amal, mempertonton-tontonkan amal ibadahnya. Beramal bukan karena Allah, tapi beramal karena sesuatu yang dia cari di dalam ibadah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ada wa muha wa in qallah. Dia beramal sedikit tapi terus-menerus, continue. Seperti orang membaca setiap malam atau seminggu sekali paling sedikit surah Yasin. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Mas'ud, sebagaimana hadis sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu,
Hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man qara'a suratul waqi'ah kullailatin lam tusibu faqidatan abada. Siapa yang membaca surah Yasin setiap malam, dia tidak akan pernah ditimpa. Siapa yang membaca surah Al-Waqi'ah, maksudnya setiap malam, dia tidak akan ditimpa musibah, baik penyakit, baik malapetaka, baik musibah-musibah yang lain. Selama-lamanya tidak akan pernah ditimpa musibah, dan dia insya Allah mati dalam keadaan husnul khatimah. Dia mengamalkan surah Al-Waqi'ah, dia mengamalkan surah Al-Mulk, dia mengamalkan surah Al-Kahfi, dia mengamalkan surah Yasin minimal seminggu sekali setiap hari Jumat. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW memperbuat seperti itu. Adwa muha wa in qallah, sedikit tapi kekal terus menerus pengamalannya. Yang keempat, tidak merasa masuk surga karena amalnya, tapi masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk mencari rahmat Allah, rajin baca Quran, berada dalam masjid, silaturahim, memperbanyak sholat sunnah, dan bersedekah, dan sabar ketika menghadapi cobaan. Yang kelima, fas'alu ahla dzikri, maka in kuntum la ta'lamun, maka tanyalah orang-orang yang berpengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Kalau kita tidak tahu tentang hukum-hukum, kita tanya hukum sholat, hukum istinja, hukum berudu, hukum agama yang lain-lain yang kita tidak tahu, tanyalah yang ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang terakhir, yang ketujuh, setelah selesai majlis ilmu pengetahuan, maka kita dituntut untuk berdoa. Semoga doa kita diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Haffat bihimul malaikah, orang yang mendengarkan majlis ta'lim sambil berdoa, sambil berzikir, malaikat menaunginya. Wa hasyat bihimur rahmah, malaikat rahmat, malaikat menurunkan rahmat. Nazalat bihimus sakinah, turun ketenangan jiwa. Allah turunkan ketenangan jiwa, tidak galau. Wa zakarahumullahu fiman indah, Allah banggakan, inilah hamba-hambaku yang rajin mendengarkan majlis ta'lim, dan habis majlis ta'lim dia senantiasa berdoa kepada aku, maka aku berikan melalui malaikat turun, malaikat senantiasa menaunginya, maka diberikan rahmat, ketenangan jiwa, dan Allah banggakan, inilah hamba-hambaku, dan termasuk keluarganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah kajian ceramah subuh kita. Mudah-mudahan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.